Kenapa setahun? Orang paham sih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina al-ilmil arifin wa faqihu fiddin al-arifin wa qawlu bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qawlu al-arif billah wa qawlu al-ulama wal awliya baqa billah Rabbi zidni ilma wal hakmi bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Saat ini kita melanjutkan buburokan, yaitu kitab yang diburuk kepada Bapak Haji Saluki Lampure. Insyaallah mudah-mudahan rezeki pengetahuan kepada batin kita, sebagai hikmah kepada batin kita. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata Sayyidina Arifin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhu, kullu ma takhattara fi hayalika wa tasawwara fi balika fallahu bi khilafi dzalik. Yang bermaksud bermula barang yang terlintas, mutakhattara fi hayalika di dalam hatimu, wa tasawwara dan yang terupa, fi balika di dalam hatimu, fallahu bi khilafi dzalika maka adalah Allah Ta'ala bersalahan daripada yang demikian itu. Dan lagi kata ulama asy-syari'ah, bila hakikatin atilah, syariat tanpa ilmu hakikat adalah hampa. Jadi kita memantapkan ilmu syariat, kelakuan syariat harus dimantapkan lagi, diperdalam lagi, diisi lagi kalaban dengan ilmu hakikat. Karena katanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Asy'ari bin Kiai Asy'ari Hashim Asy'ari dalam syairnya Du Para Kanca Trio Wanita, ojo ngong ngaji syariat woi, cek ngaji syariat woi. Du para kanca laki kalaban bini cek ngaji syariat woi. Kur pinter dongeng nulis lan maca, cuma pinter nulis beng pinter maca. Ini lagu tarekat lan makrifat. Ini lagi tarekat dan lagu makrifat. Ogo hakikat manjing rasanya.
ongkede ke ilmu hakikat guru aras. Ibaratnya boknya es atau bok ikan. Diperbagus boknya, bungkusnya. Tempat ikannya, tapi tidak diisi dengan sesuatu di dalamnya, atau tidak diisi dengan ikan dan sayuran misalnya, kurang bermakna. Tapi yang kita mau isi yang di dalam supaya selamat, harus boknya bagus, tidak bocor, tidak pecah. Jadi isi dengan bungkus harus serasi. Artinya bermula syariat, tiada hakikat adalah hampa. Wal hakika bila syariatil batil, ilmu hakikat tanpa ilmu syariat adalah batil, subur. Ketindik bikina, di esena, cuko, bok, tapi tidak cuko atau es di dalamnya, atau sayuran atau daging, tak bungkus dengan ebok, maka tak bagus, rusak, batil. Juga begitu ilmu syariat tanpa ilmu hakikat, tanpa betul, tak bagus, batil. Dan lagi kata Qutbul Rabbani wal Hatan Nurani wal Hatun Nurani Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang aulia Allah. Kullu hakikatin la yu'ayyiduha asy-syari'atu fahuwa zindiq. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub, setiap hakikat yang tiada menangguhi akan dia syariat, la yu'awwiduha asy-syari'ah fahuwa zindiq, maka orang itu adalah zindiq. Dan lagi kata Syekh Ibnu Abbas qaddasallahu, nukil dari pada setengah arif, barang siapa mengetahui, barang siapa mengatakan bahwa hakikat itu bersalahan dengan syariat, maka orang itu kafir. Ilmu hakikat disangka berlainan dengan ilmu syariat, tidak bersepadu, artinya menghampakan ilmu hakikat, maka telepon orang kepanika kafir. Karena hakikat itu penentu untuk mengetahui kebenaran, kesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran utusan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan dengan panca indera, yaitu namanya wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya syariat. Karena kalau tanpa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita untuk mengetahui hakikat keadaan yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya hampa kafir. Karena keduanya itu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syariat batin itu dinamai akan hakikat, dan syariat zahir dinamai akan hakikat. Jadi syariat batin itu dinamai akan hakikat, dan syariat yang zahir
dinamai akan faqih, syariat dahir, seperti hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, ajaran-ajaran, timbangan-timbangan dalam kehidupan ini yang dikatakan dalam ilmu fiqh. Mengetahui perkara-perkara zahiriyah syariat. Dan tiada boleh berpisah keduanya. Dan kalau dipisahkan keduanya, yaitu maka rusak pada agama. Seperti kata Imam Junaidi radhiyallahu anhu, man tafakka bi ghairi tasawwufin faqad tasawwaqa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqqatin faqad tazandaqa. Waqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Kata Al-Imam Junaidi radhiyallahu anhu, man tafaqqaha bi ghairi tasawuf, siapa orang paham mengetahui ilmu fakih, yakni ilmu zahir syariat, dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf, fakat tafassaqa, maka orang panika, yakni ilmu hakikatnya yaitu batin syariat. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqqih, maka bahwasanya orang itu adalah fasik tanpa mengenal ilmu tasawuf. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhi faqad jindik. Dan barang siapa mengetahui ilmu tasawuf tetapi tiada mengetahui ilmu fikih, ilmu syariat, maka bahwasanya orang itu adalah zindik. Zindik tidak benar-benar, tidak sesungguhnya memastikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memastikan kesya'an Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menghimpun antara keduanya, ilmu batin dan ilmu zahir, ilmu tasawuf dan ilmu fikih, yakni ilmu syariat dan tasawuf, maka bahwasanya orang itu tahqiq, kuungkuh, memastikan, kuungkuh, hakul yakin, kenyataan keyakinan yang tiada keraguan, yang sebenar-benarnya adanya. Wassalam. Dan semoga rahmat keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman afdal isma dunal makna fahuwa kafir. Artinya barang siapa yang menyembah ismu, nyama, menyembah nama dengan tiada makna, fahuwa kafir, maka orang itu kafir. Menyembah makna itu maksudnya menyembah lafaz, menyembah nama, karena Allah itu bukan nama,
tapi di dalam nama adalah sir rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu diketahui kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harus tahu kepada roh yang di dalam nama itu. Wa man abdal makna dzul ism fa huwa munafiq. Barang siapakah yang menyembah dengan dunal makna adalah juga munafik. Wa man abdal isma wal makna fa huwa musyrik. Artinya barang siapakah yang menyembah nama dan makna keduanya, yaitu adalah syarik hukumnya. Syarik hukumnya. Wa man abdal makna bihaqiqatil ma'rifati fa huwa mu'min. Barang siapa yang menyembah makna dan hakikat dan makrifat, maka yaitu namanya mukmin, orang yang beriman. Mukmin ini dalam arti orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanu orang-orang yang beriman, orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat. Wa man tarakal ismu wal ma'na fa huwa arif billah. Artinya barang siapa yang meninggalkan nama dan makna, wa huwa arif billah, itu namanya orang arif billah. Arif billah, orang yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tepat ibarat panah yang diterbangkan itu tertancap kepada yang benda yang dituju. Itu namanya seumpama orang arif billah, mengetahui kalaban Allah Subhanahu wa ta'ala, diketahui laisa kamisli syai'un, Allah tidak menyerupakan dengan suatu benda, tapi dengan ilmu yakin, dengan ilmu keyakinan, atau hakul yakin, dengan kebenaran keyakinan, atau ainul yakin, dengan mata keyakinan. Zat sifat asma af'al, sir rahasia hati nyawa. Di dalam huruf Muhammad dan Allah, sir adalah zat, jatuh kepada mim dari lafaz Muhammad. Rasa ha, yaitu sifat, jatuh kepada ha Muhammad. Dan mim Muhammad jatuh kepada alif Allah. Ha Muhammad jatuh ke lam awal Allahu. Lam akhir jatuh kepada mim Muhammad yang di belakang, itu hati asma. Dan he nyawa jatuh kepada del Muhammad. Nyawa adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat sifat asma af'al itu harus berhimpun di dalam Muhammad, dan Muhammad berhimpun yang berturut kepada Allah. Jadi Allah Muhammad harus tidak berpisah, menjadi satu. Allah Muhammad Adam. Masuk Adam diri kita itu bersekongkol kepada, menyatu kepada Adam diri kita, yaitu Muhammad dan Allah. Allah Muhammad jadikan
satu harus menyatu, walaupun berpisah usahakan kita menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatu kepada Allah dengan sebutan-sebutan kalimatullah, kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyatu kepada Muhammad dengan selawat-selawat dan ajaran-ajarannya, dan menyatu kepada Adam, yaitu Adam kita ini terjaga, terdidik oleh Allah dan Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.